Halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini aku akan jawabin pertanyaan teman-teman seputar gap year. Aku juga sadar sebentar lagi bakal ada UTBK dan berbagai pengumuman hasil seleksi masuk perguruan tinggi. Di antara teman-teman pasti banyak yang berpikir nantinya, apakah kira-kira saya cocok ngambil gap year atau enggak? Perlu diperhatikan konteksnya di sini. Kalau misalnya ada yang cocok dan kira-kira berguna buat perjalanan hidup teman-teman, silahkan diambil. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Pertanyaan pertama dari Zahra. Zahid, pernah nggak sih ngerasa ketinggalan sama teman-teman? Gimana cara ngatasinnya? Aku jujurnya selama gap year ini nggak begitu merasa ketinggalan sama teman-temanku. Aku dulu sempet takut merasa ketinggalan waktu SMA. Kenapa? Mungkin aku rasa karena waktu SMA itu setiap hari, setiap saat, selama 12 tahun sebelumnya kita sekolah itu selalu dipasangin sama orang-orang yang sama. Alias maksudnya kita tuh udah ada temen yang jadi acuan kita. Kita setiap naik kelas, teman-teman kita naik kelas, setiap kita ikut ini, teman-teman ikut ini, ada UTBK, teman-teman juga ikut UTBK dan semacamnya. Nah, pada saat itu aku sangat takut untuk ketinggalan dari teman-temanku. Jadi aku ikut segala rangkaian kegiatan yang sebetulnya nggak begitu srek sama diriku. Tapi untungnya untuk gap year ini konteksku adalah aku sempat kuliah dulu sekitar 2 semester sebelum aku memutuskan untuk DO dan gap year. Dan pengalamanku kuliah sekitar 2 semester ini yang membuatku nggak merasa takut ketinggalan sama teman-teman lainnya. Karena setelah 2 semester itu aku jadi sadar bahwa kita semua akan hidup dan fokus ke jalan masing-masing. Jadi dulu aku yang merasa bahwa aduh aku harus sama kayak temanku nih, temanku kesana, aku kesini, temanku gini, aku gitu. Setelah mencelupkan kaki perkuliahan, aku jadi sadar bahwa sebenarnya aku ini sendiri. Alias tentu kita harus baik sama orang, kita harus menjaga hubungan pertemanan dan semacamnya. Tapi secara umum, keputusan hidupku itu aku yang akan merasakan dan aku harus membuat keputusan yang terbaik buat diriku, buat sisa hidup diriku, dan juga siapa tahu nanti kalau aku bertanggung jawab ada orang plus 1, plus 2, plus 3 yang jadi keluargaku. Terus juga pertanyaannya adalah, nggak semua kita harus buru-buru untuk masuk kuliah. Mengambil 1 tahun gap year ini justru mempersiapkan kita untuk nanti pas beneran masuk kuliah jadi lebih siap dan bisa lebih bagus lagi performanya. Bahkan di banyak negara, gap year itu menjadi kegiatan yang sangat-sangat disarankan karena memang se-impactful itu untuk meningkatkan performa mahasiswa di semester-semester awalnya. Jadi kalau konteksnya ketinggalan di perkuliahan atau pendidikan, aku rasa nggak semestinya begitu karena kita jadi jauh lebih siap dan justru kita nanti bisa punya head start yang dapat membantu kita belajar lebih baik, kemudian berjuang untuk IPK yang lebih tinggi yang nantinya akan membuka akses ke banyak opportunities lainnya. Kalau soal ketinggalan dalam hidup, ini menurutku makin enggak lagi. 1 tahun, 2 tahun gap year itu kecil banget kalau misalnya kita zoom out ke keseluruhan hidup kita. Dan yang aku sadari adalah semakin bertambah umur kita, maka perbedaan umur yang semakin besar semakin gak ngaruh. Banyak di kantor-kantor itu atasan yang umurnya beda 10 tahun. Dan dalam keseharian kita bekerja juga gak begitu banyak orang yang nanyain umur kita dan begitu peduli soal kita lulusan bertahun berapa. Jadi iya, dulu aku sempat takut ngerasa ketinggalan, tapi setelah ngerasain jalan alternatifnya seperti apa, aku lebih mending pilih gap year dulu baru mulai kuliah. Kak, bagaimana perasaanmu tentang kuliah lagi lebih tua dari orang seangkatan kakak? Sama seperti yang tadi aku bilang, aku rasa nggak begitu banyak orang yang nanyain aku ini umurnya berapa. Mungkin pada situasi-situasi tertentu banyak yang bereaksi, "Hah, ternyata kamu lebih tua daripada aku ya." Tapi pada kebanyakan kasus justru itu malah jadi positif karena orang ngelihatnya kayak, oh dia lebih tua, pasti dia lebih berpengalaman. Seperti itu. Dan di perkuliahan itu banyak banget orang yang jauh lebih tua daripada kita. Bahkan yang lebih tua daripada aku yang udah 1,5 tahun gap year pun banyak. Banyak orang yang ngambil 3 tahun gap year baru kuliah, banyak orang yang baru mulai kuliah di umur 30-annya, dan itu adalah hal-hal yang normal. Kita bisa belajar kapan aja, dan kelulusan atau kesuksesan dalam pendidikan itu patokannya bukan umur kita berapa. Apakah selama gap year ada rasa takut untuk gagal lagi? Enggak, karena gap year-ku ini tidak aku asosiasikan dengan kegagalan. Masalahnya menurutku dengan kata gap year di Indonesia itu adalah suatu terminologi yang digunakan kalau misalnya ada orang yang ditolak atau gagal masuk seleksi perguruan tinggi, kemudian dia milih 1 tahun ini untuk gap year. Padahal sebenarnya gap year itu lebih luas dan bisa kita lakukan terlepas dari kita ikut seleksi masuk perguruan tinggi atau enggak. Banyak orang yang ngambil gap year hanya karena pengen main sama adeknya yang lagi tumbuh besar. Banyak yang ngambil gap year buat leha-leha aja, buat ngerasain masa mudanya yang mungkin gak terulang lagi. Jadi menurutku gap year ini bukan sesuatu yang kita lakukan kalau misalnya kita gagal, tapi itu adalah sesuatu yang kita putuskan dari awal. Oke, aku mau gap year dulu. Sama kayak kita milih jurusan ini, jurusan itu, yang sangat bisa kita lakukan tanpa harus gagal dulu. Selama gap year ngerasa sendiri nggak kak? Pasti teman-temannya pada sibuk sendiri. Nah lagi-lagi ini adalah ketakutan yang aku rasakan waktu SMA. Gimana kalau aku sendiri nantinya, teman-temanku udah jauh di depan, aku ditinggal nggak punya siapa-siapa lagi. Lagi-lagi teman-teman kita ujung-ujungnya setelah SMA nanti
nanti bakal berpisah ke jalannya masing-masing, dan di jalan kita sendiri ini, kita juga bakal ketemu dengan banyak orang yang baru, yang siapa tahu juga lebih mengasihkan dan lebih cocok dengan kepribadian kita. Jadi memang aku kehilangan banyak kontak reguler dengan teman-temanku dulu. Di saat yang bersamaan aku juga bertemu dengan orang-orang baru yang gak kalah asik dan juga mewarnai keseharianku selama gap year ini. Gimana cara yakinin orang tua biar bisa jeda kuliah 1 tahun? Kalau caraku dulu adalah aku research plan A, plan B, plan C-nya dengan cukup dalam, kemudian aku ketik menjadi semacam proposal dengan langkah-langkah, jumlah biaya, tenggat waktu yang jelas. Aku tulis di situ kenapa aku memutuskan untuk mengambil gap year ini. Aku waktu itu bilangnya karena aku merasa nggak cocok di jurusan, dan kalau misalnya nggak cocok di jurusan, kira-kira impact-nya untuk masa depanku nanti seperti apa. Dan setelah itu aku nyusun plan yang cukup konkret. Oke, ini universitas yang buka, dia nawarin beasiswa atau enggak, di negara apa aja, kalau misalnya mau di dalam negeri mau di mana, kalau misalnya nggak dapet di luar negeri, nanti mau di dalam negeri bisa di mana aja. Aku cari peluang-peluang mana yang paling terukur buatku, sehingga dengan sedikit keberuntungan dan usaha yang lebih, itu bisa tercapai. Nah, kemudian itu yang aku kasih ke orang tua. Tapi tentunya nggak cukup juga bagi kita hanya untuk nulis plan kemudian kita berikan ke orang tua. Kita juga harus punya bukti nyata tentang keseriusan kita. Kalau dari kasusku, aku dari SMA emang orang yang suka semangat ikut lomba, cukup ambisius juga, dan aku udah punya resep untuk mendapatkan penghasilan dari internet. Tapi karena aku udah setidaknya buat progres yang cukup signifikan di departemen-departemen itu, yang membuat orang tuaku lebih yakin untuk melepasku mengejar mimpiku. Pernah nggak meragukan keputusanmu? Bagaimana cara mengatasinya? Aku nggak pernah meragukan atau menyesali keputusanku, tapi mungkin aku pernahnya kayak ngebayang-bayangin, berandai-andai. Kalau misalnya waktu itu aku tetap di sini, aku kira-kira sekarang ada di mana ya? Teman-temanku siapa aja ya? Kegiatanku seperti apa ya? Keseharianku seperti apa ya? Jadi aku banyak berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi lebih ke berandai-andai daripada meragukan atau menyesali keputusanku. Pas gap year pernah dijulitin tetangga nggak, Kak? Aku nggak tahu kalau soal tetangga, tapi yang jelas sebagai seorang content creator di internet, dapat julidan dan komentar-komentar negatif itu udah makanan sehari-hariku. Jadi sekarang aku rasa aku udah punya kulit yang cukup tebal, sehingga kalau misalnya orang mau komentar ini itu tentangku juga jadi nggak masalah sama sekali. Aku jadi sadar daripada aku hidup sengsara tapi dapat komentar-komentar positif, mending aku punya hidup yang luar biasa fulfilling tapi dapat sedikit komentar-komentar negatif. Aku gap year tapi nggak ngerasain perubahan apa-apa, minta tolong kasih masukannya. Pertama, menurutku ini bukan karena nggak adanya perubahan, tapi mungkin kita fokus ke area-area yang salah. Misalnya kita ngebandingin ke orang lain yang gap year, oh dia bisa jalan-jalan ke sana, oh dia bisa ikut peluang ini, dapat magang di sana di sini. Kalau misalnya kita ngukur pakai standar kayak begitu, ya jelas itu pasti akan susah banget karena bakal selalu ada orang yang di atas kita. Tapi kalau misalnya kita pakai standarnya, itu adalah diri kita yang kemarin, seberapa jauh kita udah berprogres, dan juga seberapa lebih siap kita jadinya setelah mengalami 1 tahun gap year ini, mungkin di situ kita jadi bisa lebih dapat pengalaman atau refleksi-refleksi yang positif. Tapi lagi-lagi gap year ini sama aja kayak keputusan hidup manapun. Kita milih berkuliah, kita milih langsung kerja, milih itu, milih ini. Semuanya itu adalah prediksi kita tentang apa yang kira-kira bakal paling menguntungkan buat diri kita. Tapi memang kadang-kadang apa yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan kenyataan. Dan itu juga nggak apa-apa. Kegagalan adalah hal yang sangat wajar dalam kehidupan, dan kita langsung aja move on ke hal berikutnya yang harus kita lakukan. Cara ngilangin pikiran kalau aku takut kesaing atau kesalip sama orang itu gimana ya, Kak? Sama seperti yang tadi, lagi-lagi di sini teman-teman. Coba kalau misalnya kita gap year atau apapun dalam hidup kita, itu nggak make orang lain sebagai standar kesuksesannya. Alias kita mungkin butuh ngelihat orang lain sebagai acuan mereka ada di mana dan kita harus seberapa jauh untuk nge-push diri kita. Tapi jangan sampai hal ini yang mendefinisikan diri kita, sehingga kita melihat orang lain tuh sebagai kompetitor atau sebagai musuh. Entah kita mengalahkan mereka atau mereka yang mengalahkan kita. Tapi kalau misalnya takut kesaingnya itu dalam belajar, kayak takut ada orang yang nilainya lebih tinggi daripada kita sehingga akhirnya nanti kita nggak lolos seleksi. Kalau menurutku, kapan ada kompetisi sehat dan positif seperti ini, itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Kalau misalkan kita jadi males karena aduh aku harus bersaing sama dia padahal tadi aku bisa santai-santai aja, menurutku kalau kita berpikiran seperti ini ya wajar aja, pantas aja kita dikalahin orang-orang karena kita aja dari awal udah nggak mau berjuang. Kata Andika, tolong kasih advice untuk kuliah di luar negeri. Pertama, research dengan baik. Yang kedua, manfaatkan website-website, platform-platform berbagai beasiswa. Kemudian di situ coba cari orang yang bisa kita tanya-tanyain, bisa kita ajak Zoom call entah 15 menit, 30 menit. Coba kenali lebih lanjut kenyataan sebagai seorang awardee dari beasiswa tersebut itu seperti apa. Karena kadang-kadang ada beasiswa yang dia udah menulis manfaat-manfaat yang kita dapatkan, tapi ternyata bersama itu banyak kewajiban-kewajiban nggak tertulis yang harus kita lakukan. Itu lebih baik kalau misalnya kita ketahui dari awal.
Kemudian untuk kuliah di luar negeri ini, dalam mencari beasiswa, jangan hanya terpaku ke beasiswa yang fully funded bersama uang jajan saja. Dan kalau di ranking mungkin memang posisinya ada di atas sana, tapi kita nggak semuanya membutuhkan beasiswa fully funded bersama uang jajan. Katakan kadang-kadang kita datang dari keluarga dengan pendapatan menengah. Di sini kita mungkin banget untuk cari beasiswa-beasiswa yang nggak fully funded dengan uang jajan, tapi katakan dia ngasih jumlah yang cukup besar, sehingga kalaupun kita nombok atau harus bayar biaya hidup sendiri, itu adalah hal yang memungkinkan untuk kita lakukan. Jadi di sini coba lebih terbuka dengan berbagai macam tipe beasiswa. Nggak semua kita harus dan nggak semua kita butuh kuliah fully funded. Banyak juga dari teman-temanku yang kuliahnya cuma dapat beasiswa sebagian, tapi karena itu negaranya membolehkan dia untuk kerja part-time, dan kalau ditambah-tambah justru nanti total uang yang dia punya itu lebih banyak daripada kalau misalnya dia dapat beasiswa fully funded, di mana di situ pemberi beasiswanya nggak bolehin dia untuk bekerja. Gimana bang cara ngubah stigma gap year di Indonesia? Caranya menurutku adalah untuk tidak melihat gap year ini atau menjadikan gap year itu sesuatu yang diputuskan kalau misalnya kita udah gagal masuk perguruan tinggi. Gap year ini adalah sesuatu yang bisa kita putuskan dari awal. Kita coba menjadikan gap year ini adalah sesuatu keputusan aktif, seperti kita milih jurusan itu seperti apa. Dulu aku waktu ikut SBMPTN dan SNMPTN pertama kali, aku cuma naruh satu jurusan. Jurusan kedua itu aku kosongin. Pendapat orang-orang waktu itu adalah, aduh aku kekeh banget kayaknya, ini pengen banget, ini aku maksa banget kayaknya pengen masuk jurusan yang pertama ini. Padahal kalau misalnya bisa ditulis, pilihan keduaku itu adalah gap year. Jadi supaya gap year ini bisa dilihat dengan lebih positif, jangan kita nganggap gap year itu sesuatu yang dilakukan kalau misalnya gagal masuk ujian perguruan tinggi, tapi sesuatu yang bisa kita putuskan dengan aktif, karena menurut kita itu suatu aktivitas yang bisa membantu mengakselerasi perkembangan diri kita ke depannya. Apa hal produktif yang aku sarankan kepada orang lain yang lagi gap year? Saranku coba olahraga teman-teman. Kalau misalnya kita lagi kuliah atau lagi ada kewajiban lain, memulai habits olahraga itu sangat-sangat sulit karena kita ada banyak kewajiban kah, kita harus ikut kelas jam segini kah, pulangnya sore kah, malam kah. Sangat sulit bagi kita untuk mulai membangun habits olahraga. Tapi di gap year ini ketika kita punya lebih banyak waktu kosong dan juga waktu kita lebih fleksibel, kita jadi lebih mudah untuk menjadikan olahraga ini suatu habits yang konsisten kita lakukan. Dan kalau misalnya dia udah konsisten, percayalah nanti kita udah kuliah, kerja, punya tantangan hidup semacam apapun, kita pasti tetap bakal mencari waktu untuk melakukan olahraga ini. Jadi lebih susah bagi kita untuk memulai atau membangun habits itu daripada kita menjaga konsistensinya. Karena itu selagi kesempatannya lebih luas selama gap year ini, aku saranin teman-teman coba untuk olahraga. Terima kasih teman-teman, aku sangat senang menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk mengikuti perjalanan hidupku selama gap year dan juga saat kuliah nanti, jangan lupa untuk subscribe dan juga nonton video-video yang ada di playlist ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.